Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilal Vandra Marlianto, NIM 20317171008 dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan melakukan pembahasan soal ujian akhir semester mata kuliah Operasi Teknik Kimia 3. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Ekstraksi immiscible solvent. Suatu larutan dengan rate 1000 kg per jam mengandung 2% nikotin dalam air yang di stripping dengan kerosin murni sebanyak 2000 kg per jam melalui counter current stage tower. Larutan yang keluar mengandung 10% dari kandungan nikotin awal. 90% dari nikotin awal sudah terstripping. Gunakan data kesetimbangan dan tentukan jumlah stage teoritis yang diperlukan. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah menulis semua yang diketahui di soal. Di sini L0 ada 1000 kg per jam, untuk X0 ada 2%, yaitu sebesar 20 kg per jam. Kemudian untuk Vn plus 1 ada 2000 kg per jam. Di sini untuk Yn plus 1-nya ada 0, karena pada stream Vn plus 1 ini adalah kerosin murni, jadi tidak terdapat kandungan nikotin sama sekali. Nah, selanjutnya adalah kita mencari inert L0 dengan cara L0 dikalikan 1 dikurangi X0, sehingga didapatkan 980 kg per jam. Kemudian kita mencari inert di Vn plus 1 dengan cara Vn plus 1 dikali 1 min Yn plus 1, yaitu didapatkan sebesar 2000 kg per jam. Selanjutnya kita mencari kandungan nikotin di Ln, yaitu 10% dari kandungan nikotin awal. Nikotin awal ada 20 kg per jam, berarti 10 dikali 20 kg sebesar 2 kg per jam. Kemudian jumlah stream Ln bisa kita dapatkan dari jumlah inert L0 kita tambahkan dengan kandungan nikotin di stream Ln, sehingga didapatkan 982 kg per jam. Nah, dari sini kita bisa mencari fraksi nikotin di stream Ln, yaitu sebesar 0,002037. Selanjutnya kita mencari jumlah nikotin di stream V1. Tadi berarti kan sisanya 90%. 90% dari kandungan nikotin awal yang 20 kg, yaitu sebesar 18 kg per jam. Kemudian jumlah stream V1 bisa kita cari dengan tadi inert di Vn plus 1 ditambahkan dengan jumlah nikotin di V1, sehingga didapatkan 2018 kg per jam. Maka dari itu Y1 adalah 0,00892. Nah, selanjutnya kita masuk ke grafik. Yang kita lakukan pertama pada grafik adalah menguploadkan data yang sudah kita ketahui. Ada Y1, ada X0, kemudian masing-masing kita tarik garis. Yang di sini akan ada titik potongnya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita juga menguploadkan titik Yn plus 1 dan juga titik Xn. Karena di sini Yn plus 1 adalah 0, maka garis akan tepat berada di sumbu X ini. Kemudian berarti nanti perpotongannya ada di sekitar sini. Nah, dari perpotongan ini kita tarik garis dari masing-masing perpotongan. Kita tarik garis, yang garis ini dinamakan operating line. Nah, selanjutnya dari kita menggambar stage ya. Kita mulai dari bagian bawah equilibrium line. Nah, seperti ini kita tarik menuju ke operating line, kemudian kita tarik ke equilibrium line. Nah, ini adalah satu stage. Kita teruskan hingga operating line tercover oleh stage semua. Nah, jika diteruskan kita dapatkan 3 stage. Jadi, stage teoritis yang dibutuhkan adalah 3 stage. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2 tentang ekstraksi. Aliran umpan dengan laju alir 250 kg per jam dan mengandung 35% berat asam asetat. Asam asetat tersebut diekstrak dengan aliran pelarut isopropyl ether dengan laju alir 800 kg per jam melalui proses multitahap sebagai berikut. Ini adalah gambar sistem atau gambar uraian prosesnya ya, seperti ini. Konsentrasi asam asetat pada aliran rafinat adalah 3% berat. Di sini kita disuruh mencari jumlah stream Ln, jumlah stream V1, komposisi asam asetat pada aliran ekstrak, gambar jumlah tahapan ekstraksi atau gambar stage-nya seperti itu. Langkah pertama adalah sama, menuliskan apapun yang sudah diketahui di soal. Pertama ada Vn plus 1 sebesar 800 kg per jam. Ini. Nah, karena di sini pada aliran pelarut ini tidak dikatakan ada kandungan lain, maka dari itu di sini isopropyl ether adalah murni, sehingga nilai YCN plus 1-nya adalah 1.
Nah, yang secara otomatis untuk nilai YA dan juga YBN plus 1-nya adalah 0. Selanjutnya adalah L0, ada 250 kg per jam. Nah, kalau di sini kan diketahui mengandung 35% berat asam asetat. Berarti XA0 0,35, sisanya adalah XB0. Untuk XC0-nya tidak ada karena XC0 adanya hanya di stream Vn plus 1. Seperti itu. Kemudian untuk XAN ada 3% di sini dari soal. Nah, selanjutnya kita mencari nilai XAM dan XCM untuk penguploadan di grafik nantinya. Nilai XAM didapatkan sebesar 0,083. Kemudian untuk XCM didapatkan sebesar 0,76. Nah, kita masuk ke grafik. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menuliskan semua yang diketahui. Seperti itu. Nah, selanjutnya dari XAM dan XCM ini kita tarik garis. Nah, di sini ada titik perpotongannya. Kemudian dari L0 kita tarik juga menuju ke V1. Nah, titik perpotongan antara XCM dan XAM ini kita namakan sebagai titik M. Nah, kemudian dari LN kita tarik garis menuju ke M, kemudian kita teruskan ke atas hingga menabrak garis equilibrium di atasnya. Nah, kemudian titik perpotongan dengan equilibrium ini dinamakan titik V1. Kemudian dari sini bisa kita peroleh nilai YC1 dan juga XCN, yaitu sebesar 0,87 dan juga 0,02, di mana fungsi dari dua data ini adalah untuk digunakan di perhitungan selanjutnya. Nah, di buku Genkoplis ada yang namanya persamaan 1271 yang bunyinya Ln plus V1 sama dengan L0 plus Vn plus 1 sama dengan M, di mana data L0 dan Vn plus 1 sudah diketahui di soal, sehingga nilai M bisa kita peroleh, yaitu sebesar 1050 kg per jam. Nah, dari persamaan 1271 ini bisa kita tukar-tukar sehingga didapatkan persamaan V1 sama dengan M min Ln. Nah, karena nilai M sudah diketahui, maka nilai V1 sama dengan 1050 min Ln. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan 1. Kemudian kita masuk ke persamaan 1272 di buku Genkoplis. Nah, jika kita substitusikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2 di sini, nilai V1-nya kita ganti ini, maka akan didapatkan nilai Ln sebesar 133,5294 kg per jam. Nah, selanjutnya nilai Ln yang sudah diketahui kita substitusikan ke persamaan 1 ini, maka akan didapatkan nilai V1 sebesar 916,4706 kg per jam. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kita mencari komposisi asam asetat pada aliran ekstrak. Nah, tadi kan karena YC1 kan sudah diketahui. Nah, caranya adalah YC1 dikalikan dengan V1. Maka akan kita dapatkan komposisi asam asetat pada aliran ekstrak, yaitu sebesar 797,3294 kg per jam. Nah, 3 soal sudah terjawab. Soal yang terakhir adalah berapa stage. Kita ditanya berapa stage. Nah, langkah awal ini grafik yang tadi ya teman-teman, bisa kita teruskan lagi. Jadi kita lanjutkan membuat garis dari titik Ln menuju ke Vn plus 1. Ini dilebihkan karena nanti kita butuhkan perpotongannya. Nah, selanjutnya kita tarik garis dari L0 menuju ke V1. Nah, di sini kan ada perpotongan garisnya. Nah, titik tersebut dinamakan titik delta. Seperti itu, di mana delta ini berfungsi untuk membantu dalam membuat stage nantinya. Nah, pembuatan grafik dimulai dari titik V1, kita tarik ke garis 45 di grafik bawah. Kemudian kita tarik ke kanan. Nah, kita tarik ke kanan, kemudian kita tarik ke atas. Kemudian dari sini kita tarik ke titik V1. Nah, garis berwarna hitam ini kita namakan timeline, di mana timeline ini berfungsi untuk pembacaan stage. Jadi jumlah stage ini bergantung timeline-nya ya, seperti itu. Nah, kemudian kita membuat garis bantu atau acuan untuk membuat stage selanjutnya, yaitu garis berwarna ungu. Nah, di sini garis ungu, perpotongan dua garis ungu ini antara equilibrium line dengan garis ungu yang barusan saya buat ini adalah acuan untuk membuat stage selanjutnya. Jadi perpotongan sebagai titik awal pembuatan stage. Seperti ini. Nah, kita tarik ke bawah, prosesnya sama, kita tarik ke kanan, kita tarik ke atas, kita berikan timeline dan juga. Nah, jika
pembuatan stage kita lanjutkan hingga mendekati titik Vn+1, maka akan didapatkan grafiknya seperti ini. Maka akan didapatkan jumlah stage teoritisnya adalah 4 stage, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 3, tentang leaching. Ikan kod mengandung 50% berat minyak. Minyak tersebut akan diekstrak dengan senyawa ethyl ether untuk menghilangkan 95% kandungan minyak pada umpan melalui proses leaching multi tahap sebagai berikut. Jadi ini adalah uraian prosesnya ya, atau sistemnya, gambar sistemnya seperti itu. Nah, ini gambar sistemnya. Kemudian laju alir umpan adalah 1000 kg per jam daging ikan kod. Aliran outlet larutan mengandung 70% berat minyak. Data hubungan antara N dan YA adalah sebagai berikut. Jika A adalah minyak, B adalah solid, dan C adalah ethyl ether, hitung aliran licet solid. Hitung komposisi minyak pada aliran outlet. Dan yang terakhir, jumlah tahapan teoritisnya berapa, atau stage-nya ada berapa stage. Yang pertama kita lakukan adalah sama, menulis semua yang diketahui pada soal. Yang pertama ada L0 1000 kg per jam, YA0 ada 50%, yaitu sebesar 500 kg per jam. YB0 sisanya adalah 50% juga, yaitu sebesar 500 kg per jam. Untuk XA1 ada 70%, NN+1 0 jumlah. Selanjutnya kita menghitung jumlah minyak di LN, yaitu 5% dari kandungan minyak awal, yaitu didapatkan sebesar 25 kg per jam. Selanjutnya jumlah stream LN bisa kita dapatkan dengan jumlah minyak ditambahkan dengan jumlah minyak di LN, didapatkan sebesar 525 kg per jam. Selanjutnya jumlah minyak di stream V1, yaitu sisanya yaitu 95% dikalikan jumlah minyak awal atau inert tadi, yaitu didapatkan sebesar 475 kg per jam. Nah, untuk mencari jumlah stream total V1 bisa kita lakukan dengan jumlah minyak di stream V1 dibagikan fraksi dari minyaknya. Jadi 475 dibagi 0,7 didapatkan sebesar 678,571 kg per jam. Selanjutnya kita mencari jumlah stream Vn+1. Bisa dilakukan dengan cara mengurangkan jumlah stream V1 dikurangi jumlah minyak di V1, sehingga didapatkan sebesar 203,571 kg per jam. Untuk N1 dari perhitungan didapatkan 0,3. Untuk YAN kita dapatkan juga 0,0476. AN dan BN masing-masing kita dapatkan sebesar 25 kg per jam dan 500 kg per jam. Selanjutnya kita menentukan titik L0 dan juga titik M dengan cara titik L0 pada ordinat N0, Y0, di mana N0 rumusnya adalah B per L0 sama dengan 1, Y0 sama dengan A per L0 sama dengan 1, sehingga titik L0 berada pada ordinat 1,1. Selanjutnya kita menghitung slope dengan cara BN per AN sama dengan 20 kg solid per kilogram oil. Nah, untuk rumus slope sendiri adalah delta Y per delta X, di mana delta Y-nya kita masukkan 1, sehingga nilai delta X didapatkan 0,05, sehingga titik M berada pada koordinat 0,05,1. Selanjutnya kita masuk ke dalam grafik. Seperti biasa, kita plotkan data yang sudah diketahui dari pernyataan sebelumnya. NN+1 sama dengan 0,0, kemudian M sama dengan 0,05,1. Nah, kemudian dari dua titik ini kita tarik garis. Nah, hingga menabrak equilibrium line. Kemudian yang bagian bawah kita tarik ke bawah karena kita nanti membutuhkan perpotongan garisnya. Nah, kemudian dari perpotongan equilibrium line di sini kita tarik ke bawah, di mana garis ini adalah garis LN seperti itu. Selanjutnya kita plotkan lagi data yang sudah diketahui. Ada LN 0,7,0,3 di ordinat itu. Kemudian L0 di ordinat 1,1. Kemudian dari garis LN dan L0 kita tarik garis hingga perpotongan dengan garis berwarna hijau tadi. Nah, titik perpotongan ini kita namakan titik delta. Fungsi delta sama seperti sebelumnya ya, sebagai acuan untuk pembuatan stage. Nah, dari sini bisa kita mulai membuat stage yang dimulai dari titik LN menuju ke equilibrium line. Kita tarik garis. Nah, seperti ini, garis berwarna pink. Kemudian dari equilibrium line ini kita tarik ke titik delta. Nah, ini adalah satu stage. Kemudian perpotongan antara garis berwarna pink dengan garis berwarna hitam ini akan digunakan sebagai acuan untuk pembuatan stage selanjutnya, seperti itu. Seperti ini. Nah, kita tarik ke atas.
kemudian kita tarik ke titik delta lagi, sama sampai seperti itu terus hingga stage selanjutnya. Nah, setelah stage ketiga ternyata di sini bisa kita lihat bahwasanya stage ketiga sudah melebihi NN+1 sehingga stage dicukupkan sampai di sini. Maka dari itu stage yang dibutuhkan adalah 3 stage teoritis. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.